Episode 2, Gejala yang Memburuk. Setelah malam yang penuh ketegangan, pagi pun tiba di rumah keluarga Darmawan. Dina terbangun dengan perasaan gelisah yang masih tertinggal dari malam sebelumnya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua yang dilihatnya adalah efek dari kelelahan atau imajinasinya saja. Namun, saat melihat kamar kakaknya, ia tidak bisa menyingkirkan perasaan tidak nyaman itu. Ada sesuatu yang berbeda dari Dito. Bu Sri menyiapkan sarapan di dapur seperti biasa, namun kali ini suasana terasa sedikit janggal. Dito yang biasanya aktif, kini tampak pucat dan lemah. Ia duduk di meja makan dengan tatapan kosong, wajahnya jauh dari biasanya. Bu Sri, yang memperhatikan keadaan anaknya, bertanya dengan cemas, "Dito, kamu baik-baik saja, Nak?" Dito mengangguk pelan, tetapi suaranya serak dan lemah. "Aku merasa sedikit pusing, Bu," jawabnya. Pak Arif, yang baru saja masuk ke ruang makan, melihat wajah anaknya yang tak lagi bersemangat seperti biasanya. Ia memasukkan tangannya ke dahi Dito, merasakan suhu yang panas di kulit anaknya. "Mungkin kamu perlu istirahat lebih lama hari ini," saran Pak Arif. Di sisi lain, Dina merasa cemas. Bayangan peristiwa yang dilihatnya malam itu masih jelas terngiang di pikirannya. Ia berusaha mengamati Dito dengan saksama, mencari tanda-tanda lain yang mungkin menegaskan kecurigaannya. Tetapi Dito tampak terlalu lelah untuk menyadari bahwa adiknya memperhatikannya dengan cemas. Sepanjang hari, kondisi Dito semakin memburuk. Bu Sri mencoba menurunkan suhu tubuhnya dengan kompres dan memberikan obat, namun demamnya tak kunjung turun. Dito mengeluh sakit kepala yang menusuk dan rasa dingin yang tak tertahankan, meskipun tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Dina, yang tak tahan melihat kondisi kakaknya, mendekat ke kamar dan melihat Dito terbaring lemah di tempat tidurnya. Saat hari semakin sore, gejala Dito mulai berubah. Kulitnya yang semula pucat kini tampak kebiruan, dan napasnya terasa berat. Di sela-sela tidurnya yang gelisah, Dito mengigau dengan suara aneh yang terdengar seperti gumaman tak jelas, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba berbicara melalui dirinya. Dina yang duduk di ujung tempat tidur, memperhatikan kakaknya dengan campuran rasa takut dan bingung. "Apa yang terjadi padamu, Kak?" pikir Dina. Ketika malam menjelang, suasana di rumah semakin mencekam. Pak Arif dan Bu Sri merasa cemas melihat kondisi anak mereka yang semakin aneh. Bu Sri memutuskan untuk menyiapkan makanan di dapur, berharap Dito mau makan sedikit agar mendapatkan kekuatan. Saat Bu Sri meninggalkan kamar Dito, Dina menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda di tangan kakaknya. Ujung jari-jarinya tampak membiru, seolah kekurangan darah, dan kuku-kukunya tampak lebih gelap. Dito yang sedang tertidur, tiba-tiba terbangun dengan napas terengah-engah. Ia menatap langit-langit kamar dengan tatapan kosong, seolah tidak mengenali ruangan di sekitarnya. Dengan suara yang dalam dan serak, ia bergumam pelan, suara yang terdengar seperti bisikan yang tidak wajar, seperti berasal dari orang lain. Dina yang mendengar suara itu terdiam, tubuhnya membeku karena ketakutan. Ia merasa bahwa kakaknya tidak lagi menjadi Dito yang dikenalnya. Dengan pelan, Dito bangkit dari tempat tidurnya, berjalan menuju cermin di sisi kamar. Dina menahan napas, ketakutan untuk melihat apa yang akan terjadi. Di depan cermin, Dito menatap pantulan dirinya. Kali ini, matanya tidak hanya merah. Ada sesuatu yang menyeramkan di balik tatapan itu. Sesuatu yang kelam dan tak terduga. Wajahnya tampak hampa, tidak menunjukkan emosi apapun, seolah-olah ia hanya cangkang kosong yang digerakkan oleh kekuatan lain. Saat Dina mencoba mundur perlahan menuju pintu, lantai kayu di bawah kakinya berderit. Dito tiba-tiba menoleh, menatap Dina dengan tatapan yang kosong, tetapi menakutkan. Mata merah itu terasa menusuk, dan Dina merasa seperti berhadapan dengan sosok yang bukan lagi kakaknya. Episode berakhir dengan Dina yang berdiri terpaku di pintu, menatap sosok kakaknya yang perlahan-lahan mendekat,
dengan langkah lambat dan tatapan yang tidak menunjukkan apapun selain kegelapan yang dalam. Di kejauhan, terdengar suara angin yang berbisik, seolah-olah ada sesuatu yang bangkit dari tempat yang gelap dan dalam.